Hai guys, saya akan membacakan cerita yang berjudul Lembah Keramat. Keringat bercucuran di bawah terik matahari. Pukul 2 siang, berbaris tegap, pandangan lurus ke depan, tak satu pun berani berkutik. Upacara pelepasan masing-masing regu pramuka selesai. Tami mengingat barang-barangnya. Kelompok anggrek mendapat pemberangkatan pertama. Ia menjadi ketua dalam regu tersebut. Memimpin dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Terdapat 4 regu yang akan siap berkemah di lereng Gunung M. Sebelum menaiki bus, Tami mengecek anggotanya. Lengkap. Memimpin doa sebelum meninggalkan sekolah. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Mencoba memalingkan dengan melihat sekeliling pemandangan di luar lewat kaca bis. Ada pesan masuk dari sahabatnya yang beda grup. Nanda berada di bus kedua. Berapa lama lagi kita sampai? Tegur Putri. Tami menoleh ke samping dan menerangkan bahwa sekitar 40 menit lagi sampai di tempat tujuan. Udah, gak perlu berpikir negatif mengenai lokasi kita kemah. Berdoa ajalah, ujar Tami kepada teman-teman di belakangnya. Sebagian dari mereka memiliki nyali yang ciut. Kamu sih bukan asli Jogja. Asal kamu tahu aja ya, di sana itu tempatnya mistis, sahut Dian. Lelah menanggapi temannya itu, Tami memilih mendengarkan MP3 selama perjalanan. Tanpa sengaja, ketika ia sedang menikmati lantunan lagu dari handphonenya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sebuah benda yang berwujud seperti hantu. Ia terperanjat saat melihat boneka putih itu yang dilemparkan tepat di pangkuannya. Suasana di dalam bus menjadi gaduh. Putri pun mendapat hukuman dari pembina. Ia disuruh duduk di barisan paling depan. Mencoba menghubungi Nanda, namun tidak ada jawaban. Melihat jam tangannya menandakan sekitar 15 menit lagi tiba di lokasi perkemahan itu. Jalanan yang dilalui pun semakin menanjak. Bus yang ditumpangi terasa ikut bergoyang saat melewati tikungan. Udara semakin dingin, menandakan telah mendekati lokasi perkemahan. Jalanan terakhir yang harus dilalui cukup curam, batu-batu yang bergeronjal. Pemandangan di sekitar sudah tampak hutan rindang yang tergenangi rumput liar. Bus berhenti pada papan nama perkemahan tersebut. Kedua bus telah sampai. Kembali berdoa sebelum turun. Masing-masing diberi nasihat oleh pembina. Peraturan itu harus dipatuhi. Mohon perhatiannya, tolong patuhi ketiga peraturan ini. Pertama, jangan melewati batas tempat kalian berkemah. Kedua, jangan berkata kotor. Terakhir, jangan merusak tanaman di sekitar tempat kalian berkemah. Sekian dari saya, selamat menikmati perkemahan ini, ucap pembina melalui mikrofon. Secara bergantian turun dari bus, mengambil barang-barang yang ada di garasi bus tersebut. Setelah semua barang-barang dikeluarkan, kemudian mereka berbaris sesuai regu. Setiap regu didampingi satu pembina. Mulailah mereka menampakkan kaki untuk pertama kalinya di lokasi tersebut. Tami pun sesekali menoleh ke belakang. Ia melihat sahabatnya hanya terdiam tanpa banyak bicara. Ia tak tahu apa yang dirasakan Nanda. Ia hanya ingin tahu apa yang dialami Nanda saat tiba di tempat ini. Karena sebagian teman dekat Nanda sudah mengetahui kalau dia itu indigo. Regu yang ia pimpin berada di baris pertama dan regu Nanda berada di baris kedua. Berjalan secara hati-hati. Mereka menuruni tebing yang lumayan curam. Lokasi perkemahan berada di bawah.
Sejauh mata memandang, hanya warna hijau yang dilihat. Bukit-bukit, padang rumput, rimbun hutan, dan rumah penduduk yang tepat di atas bukit tersebut. Puncak Gunung M dengan lokasi mereka hanya berjarak 12 km. Mereka telah sampai dan berbaris sesuai regu. Masing-masing ketua diperintah untuk mengambil kertas yang berisi tugas yang harus mereka jalankan. Nanda pun menyapa Tami ketika mereka berjalan kembali ke regu. "Tami, gimana, masih ingin lanjut berkemah di sini?" ledek Nanda. Tami pun hanya menjulurkan lidahnya. Itu adalah tanda dia mengejek Nanda. Nanda melihat pesan masuk yang berasal dari Tami. Isi pesan itu berbunyi, "Kau pikir lu siapa? Awas kalau selama kamu di sini jahil. Aku gak bakalan negur kamu lagi." Nanda pun tak menyangka sesensitif itu sahabatnya. Berlari kecil dan secepat mungkin mencari tanda untuk mendirikan tenda. Bolak-balik menemui pembina, Nanda yang berpapasan dengan Tami hanya mendapat tatapan kesal. Kesan acuh yang ia dapatkan. Melanjutkan pencarian. Berhasil menemukan tanda itu, ia segera menyuruh anggota untuk mengambil peralatan tenda. Setengah jam kemudian, semua tenda regu telah berdiri. Keempat tenda didirikan di lokasi yang berbeda, masing-masing berjarak sekitar 100 meter. Memang bernasib sial buat Tami. Tendanya didirikan tepat di lokasi paling ujung dekat dengan sungai dan rimbunan pohon bambu dan kebun jagung. Sedangkan Nanda berada di pinggir kiri dekat hutan yang hanya dibatasi tanjapan-tanjapan pohon mati. Tenda yang kedua berada di barisan pinggir sebelah kanan dekat ladang tebu. Tenda pertama di barisan paling depan, dekat dengan tenda pembina. Lokasi api unggun berada di tengah keempat tenda itu. Semua kayu yang dibawa masing-masing anggota dikumpulkan. Pukul sudah menunjukkan 5 sore. Semua peserta kemah menjalankan waktu isoma. Nanda pun menghampiri tenda Tami. Ia bermaksud meminta maaf. "Permisi, Tami ada di mana?" tanya Nanda kepada salah satu anggota yang sedang membuat rak sepatu dengan tongkat pramuka. "Ada di belakang tuh," ucap Putri. Saat Nanda melihat sekeliling tenda Tami, ia merasakan suasana dari dunia lain. Seketika ia merinding, membaca doa kembali. Sampai di belakang tenda, ia menemukan Tami sedang menyiapkan makan malam untuk regunya. "Tami, maaf ya, aku gak bermaksud ngejalin kamu. Ngomong-ngomong, kamu nanti mau mandi di mana?" "Di atas bukit di belakang kamu ada kamar mandi miliknya penduduk. Katanya lebih bersih sih airnya. Sama ada warung juga," ucap Nanda. Tami pun meletakkan piring yang ia bawa di atas tikar. "Ya udah, kamu tak maafin. Aku takut kalau mandi di sana kan jalannya nanjak. Lagian harus ngelewatin parit kecil. Lebih baik mandi di dekat kamar mandi yang ada di ujung sana, tepat di dekat tenda pembina." "Bukannya lebih jauh ya? Lagian gak ada penerangan juga, ribet pasti." "Ya udah, kalau kamu sama teman-temanmu ke sana, aku ikut juga," komentar Nanda. Di sela-sela mereka ngobrol, Putri pun menyuruh Nanda ikut dengan rombongannya saja, padahal ia diminta untuk menjaga regunya Tami. Matahari terbenam secara merangkak, terganti suasana jangkrik, kicauan burung menghilang. Malam datang menghadang, semakin dingin udara di sekitar. Dua regu itu menuju lokasi pemandian yang dituju Tami dan Nanda, mengandalkan lampu sorot yang mereka bawa, yaitu senter. Sangat berhati-hati karena jalanan licin. Sampai juga di tempat itu, lampu hanya berkisar 5 watt. Terdapat 6 kamar mandi. Ada sumur di samping kamar mandi itu dan tak ada lampu untuk meneranginya. Mencekam sekali suasana di sekitar. Pukul 6:30 malam, mereka selesai mandi. Kembali lagi ke tenda masing-masing. Ada perintah untuk melaksanakan tugas selanjutnya, memecahkan teka-teki yang ada di soal pada lembaran kertas. Sekali lagi, Nanda mengecek anggotanya. Ada 9 orang dan kurang 3 yang belum tiba di tenda.
Ia pun memberanikan diri mencari ketiga orang tersebut. Ternyata mereka sedang mencoba mengambil jagung yang ada di ladang tersebut. "Hei, kalian itu masih bandel ya? Kita kan dilarang mengambil barang di situ." "Kembali ke tenda sekarang," teriak Nanda. Ia merasa khawatir dengan yang akan terjadi selanjutnya. Di regu lain ada 4 orang yang berada dari ketiga tenda itu masih melakukan ekspedisi sendiri. Mereka berlari tergopoh melaporkan keempat anggota lainnya belum juga tiba di sini. Nanda dengan kekuatan yang dimiliki merasa kalau keempat orang itu sedang mencoba mendekati batas perkemahan. Mereka penasaran dengan bunyi gamelan yang ada di pendalaman puncak Gunung M itu. Ada 6 orang yang mencari mereka, terdiri dari 2 pembina, Nanda dan ketiga ketua dari masing-masing regu. Mereka menuju ke sana tanpa didampingi juru kunci. Rombongan itu melewati rumah juru kunci. Nanda pun melihat 1 orang yang memakai pakaian abdi dalam keraton. Juru kunci tersebut menampakkan diri di abang pintu. Nanda memang berjalan di baris paling belakang. Ia mencoba menelaah maksud juru kunci itu. Saling bertelepati. Sinyal yang dihantar oleh juru kunci adalah keempat temannya berada di 200 meter di batas tersebut. Mereka tersesat dan hanya menunggu pertolongan. Belum sempat mengucapkan terima kasih, seketika pintu tertutup secara perlahan. Dia langsung memberitahu pembina yang ada di barisan depan. Awalnya pembina agak ragu dengan ucapan Nanda, tapi Tami ikut meyakinkan penjelasan Nanda. Sekitar 30 menit kemudian mereka menemukan keempat anggota itu. Mereka tampak lemas dan kedehidrasi. Dibawa kembali keempat orang itu ke tenda masing-masing. Masih syok yang terlihat di wajah mereka. Pukul sudah menunjukkan 9 malam. Waktunya untuk acara api unggun. Waktu akan mempersiapkan pentas seni di acara itu, tiba-tiba ada yang berteriak ketakutan. Nanda berserta pemberani lainnya menghampiri lokasi suara itu. Hampir pingsan, temannya yang berteriak itu melihat seekor anjing putih yang berlari dari arah hutan. Sari pun menerangkan bahwa ia mau digigit oleh anjing itu. Semua anggota laki-laki mencari keberadaan anjing itu. Terdengar gonggongan anjing. Lalu dari beberapa orang yang melakukan pelanggaran tadi, tiba-tiba menggigil kedinginan. Tetap saja, upaya untuk menghangatkannya pun gagal. Orang-orang yang menggigil itu pun langsung dibawa ke tenda pembina. Acara api unggun tertunda karena peristiwa itu. Nanda yang waktu itu berlari mencari Tami tersandung sesuatu yang tidak terlihat. Ia pun terjatuh dan secara tidak sengaja kunci gembok tas ranselnya hilang. Namun tidak ditemukan kuncinya. Ia langsung masuk ke tenda, mengecek tas ranselnya. Ternyata tas ranselnya tidak dalam keadaan terkunci. Ia pun mengucap syukur. Ia memahami kecerobohannya itu. Ketiga orang itu akhirnya bisa terselamatkan. Ada 3 yang meminta untuk pulang. Ketiga orang itu akhirnya dipulangkan. Lalu jam menunjukkan pukul 10 malam. Kali ini acara api unggun dipersiapkan kembali. Semua menuju ke lokasi api unggun. Di tenda hanya ada 2 orang yang menjaga. Nanda pun tidak mengikuti acara api unggun itu. Ia memilih mengobrol dengan Tami dan ketiga teman lainnya. Mereka membuat perapian sendiri di bawah pohon. Mereka malah membicarakan rute jerit malam yang akan dilakukan setelah acara api unggun tersebut. Kayaknya jerit malamnya gak bakal diadain deh. Secara di sini kan banyak tempat keramat, ucap Putri. Tami dan keempat teman lainnya menyetujui pendapat Putri.
Nanda masih terdiam dan mencoba menerawang jauh ke depan. Ia memberi alasan bahwa kemungkinan memang tidak ada jerit malam. Waktu kemah juga akan dipersingkat. Harusnya 4 hari 3 malam, tapi menjadi 3 hari 2 malam. Keesokan harinya, ada fenomena aneh yang terjadi di tiap masing-masing tenda. Semua tenda kejatuhan ulat bulu yang entah dari mana asalnya. Hanya tenda Regu Nanda yang tidak dihinggapi ulat bulu. Padahal sumber ulat bulu tersebut berasal dari pohon besar yang ada di samping tenda Nanda. Mereka terheran-heran dengan kejadian ini. Selanjutnya pengumuman dari pembina bahwa waktu perkemahan dipersingkat dan tak ada aktivitas jerit malam. Semua senang mendengar pernyataan itu. Ini merupakan hari kedua ia berkemah. Sudah ada 2 kejadian yang menurutnya aneh. Selanjutnya Nanda berencana mengunjungi rumah juru kunci tersebut bersama Tami. Pukul 6 pagi Nurin bersama Tami pun akhirnya datang ke rumah juru kunci tersebut. Tanpa disadari sudah banyak temannya yang datang ke rumah juru kunci itu. Mereka ada sebagian yang membeli makanan serta berbincang-bincang dengan penduduk sekitar. Ia melihat sosok yang sedang menyapu latar halaman depan. Nanda gugup sekali untuk memulai percakapan dengan juru kunci tersebut. Namun selama ini ia hanya melihatnya di televisi nasional, memberi salam dan tersenyum. Ketika itu, Tami mengambil kamera yang ada di tasnya. Ia berusaha memotret Nanda dan juru kunci tersebut. Seketika, juru kunci itu membentak Tami. Alhasil Tami mengurungkan niatnya, memasukkan lagi kamera itu ke tasnya. Jadi, juru kunci itu tidak mau difoto. Nanda meminta maaf atas perbuatan sahabatnya itu. Dari hasil berbincang, bisa ditarik kesimpulan bahwa ketiga temannya itu mengalami hal aneh dan dia merasa menggigil karena disebabkan mereka telah melintasi batas goib. Ia dan lainnya mengerti akan tempat ini dan berusaha agar tidak melanggar peraturan kembali. Mereka pun menikmati perkemahan dengan riang hati untuk melewati sampai akhir waktu perkemahan. Cerita pun selesai. Terima kasih ya guys sudah meluangkan waktunya untuk mendengar cerita ini. Bye-bye.